pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walaupun kita sedang ada di dalam masa pandemi sekarang ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cyanobacteria. Anak-anak masih ingat ya, cyanobacteria atau cyanophyta merupakan alga hijau biru yang bersifat prokaryotik. Kemudian, cyanobacteria itu ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Kemudian kita membahas tentang habitat cyanobacteria. Habitat cyanobacteria tidak hanya ada di satu tempat, namun terdapat juga di beberapa tempat, contohnya seperti di danau, di air laut, kemudian di sawah, ada juga yang di tanah, di tembok, bahkan ada yang menempel di tumbuhan lain. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang reproduksi cyanobacteria. Reproduksi cyanobacteria ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan pembelahan biner, yang kedua dengan fragmentasi, dan yang ketiga dengan pembentukan endospora. Anak-anak, coba lihat di sekeliling ibu. Ada beragam tumbuhan, bukan? Selain itu, ada juga berbagai macam hewan seperti jangkrik, katak, anjing, ikan, burung, dan kucing. Semua makhluk hidup di sini saling hidup berdampingan dan berinteraksi. Anak-anak tahu tidak, berbagai macam makhluk hidup disebut dengan apa? Ya, benar sekali. Berbagai macam makhluk hidup disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversity. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu ya. Nah, coba lihat bunga krisan ini. Seperti yang kalian lihat, bunga krisan ini ada 2 warna berbeda. Yang satu berwarna ungu tua dan yang satu berwarna ungu muda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Hal ini bisa terjadi karena fertilisasi antara kedua bunga ini memiliki 2 gen induk yang berbeda sehingga melahirkan varietas yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan susunan gen yang menimbulkan variasi genetik dalam suatu spesies yang sama. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan perbedaan yang ditemukan dalam suatu komunitas atau suatu kelompok spesies yang hidup di suatu tempat tertentu. Contohnya, ketiga,
Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terbentuk karena adanya suatu kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara satu spesies dengan satu spesies lainnya, kemudian antara spesies dan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan yang biotik maupun lingkungan abiotik. Contohnya, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem kebun. Baiklah, setelah kita mengenal 3 macam keanekaragaman hayati, kita diskusi kelompok ya. Anak-anak, coba cari contoh sebanyak-banyaknya mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Cari di sekitar lingkungan kalian ya. Untuk pengumpulan dikumpulkan di Google Classroom dengan batas waktu 1 minggu. Sudah paham semua? Atau ada pertanyaan? Baiklah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, kemudian sebelum penutupan, kita review dulu ya. Coba anak-anak simpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Dan yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu yang pertama, adanya perbedaan warna pada bunga. Contohnya bunga mawar, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Kemudian, perbedaan antara warna bulu pada kucing. Nah, selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Contohnya adalah adanya perbedaan jenis pada jeruk. Seperti yang anak-anak tahu, ada jeruk nipis, ada jeruk bali, ada jeruk mandarin, ada jeruk manis. Seperti itu ya. Kemudian, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contohnya yaitu adanya sawah, danau, hutan, kemudian ada juga rawa. Sudah paham semua ya? Baiklah, kita cukupkan ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian, untuk materi minggu depan, kita belajar mengenai kekayaan flora dan fauna di Indonesia serta pemanfaatannya. Nah, anak-anak bisa belajar terlebih dahulu ya sebelum kita membahas bersama. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa membaca, tetap semangat dan jangan malas untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.